Jadi, yang nggak terlalu disorot orang tuh sebenarnya dari sekian banyak lomba tuh, banyak juga lomba yang kisi-kisi nggak menang. Mhm. Apapun yang kalian lagi laluin sekarang, tetap semangat karena pada akhirnya itu semua akan baik-baik saja dan akan, berakhir bahagia. Kalau misalnya memang nggak bahagia atau nggak baik-baik saja berarti itu bukan akhir ya. Hai rekan, I'm Ravalin as Milk and Honey podcast host. We will explore stories of kindness, inspiring experience, good value in life, and sharing anything about life because we're caring for your stories. So stay tuned in and make your life sweeter by Milk and Honey podcast. Halo rekan, welcome to Milk and Honey podcast bersama saya Alin sebagai host. Jadi, nama Milk and Honey ini diambil dari Alkitab yang mengatakan bahwa tanah Kanaan sesuai dengan nama sekolah kita ini berlimpah dengan susu dan juga madu. Jadi, semoga podcast kita ini dapat menghibur kalian semua dan membuat hari-hari kalian jadi semakin manis. Jadi, pada hari ini kita kedatangan guest star yang sangat spesial. Ia merupakan alumni dari SMA Kanaan yang baru saja lulus tahun 2023 dan ia juga memiliki banyak sekali prestasi yang sangat mengesankan. Beberapa darinya ada siswa terbaik dalam bidang kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Ia juga merupakan juara satu nasional English Fair tahun 2021 singing competition kategori dalam bidang nasional dan juga juara harapan 2 AFIMSA yaitu Avicenna Medical Science Award tahun 2022 dalam tingkat nasional dan juga banyak lagi lomba-lomba dalam tingkat provinsi dan nasional. Jadi, gestar kita ini sangat-sangat terkenal dengan kegiatannya di dalam sekolah maupun di luar sekolah, guys. Nah, dia aktif dalam OSIS selama 2 periode. Untuk periode pertamanya, ia merupakan anggota dari seksi rohani, dan untuk periode keduanya, ia merupakan ketua dari seksi kesenian. Ia juga berperan sebagai koor seksi acara dan kreatif dalam KBC 11 tahun 2022. Ia juga berperan sebagai vokalis dalam KGC Band yang aktif mengikuti perlombaan dan mengisi acara baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ia juga membantu sekolah membuat beberapa video klip penyanyi atau video promosi untuk sekolah dan juga pernah mendesain beberapa keperluan desain sekolah. Selain itu, ia juga mengikuti ekstrakurikuler berenang dan juga teater. Ia juga aktif mengikuti kegiatan di luar sekolah, yaitu mengikuti les vokal dan juga mengikuti beberapa konser yang diadakan oleh lesnya. Dan ia juga mengikuti paduan suara provinsi di kantor gubernur Provinsi Kalimantan Selatan saat upacara kemerdekaan dan juga upacara Hari Pahlawan pada tahun 2022. Selain itu, ia juga aktif dalam pelayanan di gereja dan juga kepengurusan komisi remaja di gereja. Dan ia juga ikut serta sebagai pengisi acara, partisipan berbagai acara dan perayaan Flow Bangora yaitu perkumpulan suku NTT. Jadi, tanpa lama-lama lagi, please welcome Keishi Rachela Guelishe Kamlasi Tanawen. Hai. Hai Cek Keishi, Hai. bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Oke. Jadi, nama Cek Keishi ini sangat-sangat panjang ya. Iya, banyak setiap kali orang baru kenal aku pasti selalu notice nama aku yang Wah, panjang banget. kalau kira-kira nih nama Cek Keishi ini ada artinya nggak ya? Itu sebenarnya setiap namanya itu ada filosofinya tersendiri. Oh, boleh diceritakan beberapanya? Oke, jadi kalau Casey itu sebenarnya Mhm. diambil dari salah satu tokoh film Mhm. favoritnya mama papa Casey dulu. Heeh. Tulisannya itu sebenarnya tulisannya CASEY, Casey kan. Biasanya Oh, kalau iya luar iya. negeri dibacanya Casey Heeh. kan. Jadi diubahlah konsonannya sama mama papa jadi Casey. Terus Oh. Rachela itu Casey lupa dari nama apa ya, cuman dari nama Rachel, Rahel gitu kan, diubah jadi Rachela. Mhm. Terus kalau gue Lisha itu dulu Casey itu lahir di Bandung kan. Heeh. Jadi diambil dari bahasa Sundanya cantik, gelis kan. Oh, Gelis iya iya iya. diplesetin jadi gue Lisha. Wah, cocok banget sih sama Cek Keishi Aduh, ya. bisa jadi. Terus kalau Kamlasi itu marganya Mama Casey, terus Mhm. Tanoen itu marganya Papa Casey. Oh. Ditaruh dua-duanya di situ. Oh, mantap. Tapi namanya cocok banget ya, apalagi Gualisya ya. Nah iya, makasih ya. Aduh, jadi malu. Oke, jadi, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke. Kira-kira, bagaimana caranya CKC itu bisa balance waktu dalam belajar dan juga berkegiatan gitu? Balance waktu dari belajar dan berkegiatan ya. Jadi, sebenarnya kunci utamanya itu Casey itu suka bawa fun aja, bawa enjoy aja. Iya iya. Soalnya kalau misalnya kita belajar ya gimana caranya supaya kita bisa bikin
pelajaran itu menarik buat kita kan. Jadi, sebenarnya kalau Casey sendiri tuh, punya, academic validation. Jadi Casey perlu divalidasi dari sisi akademik kan. Mhm. Makanya, kalau misalnya ngomongin akademik di sekolah, Casey tuh harus kayak, "Duh pokoknya harus belajar nih, pokoknya nilai nggak boleh turun nih." Kayak selalu di kepala tuh mungkin karena emang udah dari dulu kayak gitu ya. Mhm. Jadi ada tekanan tersendiri kayak dari orang sekitar, "Ah Casey mah biasanya bagus-bagus aja," gitu. Jadi, ya udah otomatis, mau nggak mau aku harus belajar dan tetap, eee, akademik aku harus Memenuhinya gitu aman ya, gitu, heeh, oh, iya. tapi Terus keren kalau sih, kalau misalnya dari sisi apa tadi? Kegiatan di luar kegiatan di sekolah. luar, heeh, Kegiatan di luar sekolah itu karena, aku memang punya beberapa hobi ya, kayak mhm, misalnya salah satunya menyanyi gitu. iya, Jadi gimana caranya, supaya hobi yang aku punya nih atau talenta yang aku dikasih sama Tuhan, gimana supaya nggak sia-sia gitu mhm, kan. Dan, untuk nambah keseruan aja sih sehari-hari. Jadi nggak cuman belajar aja, jadi nggak suntuk gitu. mhm. Oh jadi, kegiatannya ini juga termasuk hiburan untuk CKC ya? Benar, jadi, bisa Oh, ketemu sama teman-teman mhm. baru, bisa kenal sama orang-orang yang keren-keren di bidang-bidang mereka kan. Jadi ya, punya kegiatan di luar sekolah itu jadi salah satu motivasi Casey sih buat tetap semangat sekolah juga, Keren keren sekali. gitu. CKC juga lagian terkenal juga kan dengan suara emasnya yang sangat-sangat merdu. Waduh, Habis itu juga kemarin juga tahun lalu isi sebagai ketua worship kan? iya, Yang pujian itu, heeh, pujian-pujian di gereja tuh iya, sering banget Casey heeh, jadi WL ya. keren sih. Lalu, kira-kira, motivation-nya untuk CKC nih, Mhm, mencoba-coba hal baru dan melakukan banyak hal itu apa motivasinya gitu? motivasinya, kalau Casey sih mungkin karena masih muda ya. Oh, Masih muda ya, heeh jadi, heeh, kita masih mau cari-cari jati diri nih, iya sebenarnya iya, aku cocoknya di mana sih gitu loh, sebenarnya, minat dan bakat aku tuh bagusnya disalurin ke mana mhm, gitu. Jadi setiap kali aku ditawarin sama guru opportunity baru kan, "Isi bisa nggak jadi ini, tolong jadi ini jadi ini." Ya selama itu nggak ngerugiin mhm kan, mhm. gas aja Wah, gitu. Jadi setiap kali mau, ditawarin hal baru, Isi selalu, eee, oke oke, oke-oke gas aja, gitu. gas aja gitu. Jadi, nambah pengalaman baru juga, Mhm nambah-nambah skill baru, mhm. makanya selama ini Kisi ngerasa, "Wah lumayan juga ya selama SMA nih gue ke mana-mana," gitu loh. Keren keren keren. Tapi ternyata CKC ini nyoba-nyoba banyak hal, tapi ternyata keren-keren semua, bisa Waduh semua gitu kan. waduh jadi malu nih. Kalau misalnya nih, Mhm kira-kira dalam semua kesuksesan dan juga prestasi CKC yang tentunya banyak banget nih, mhm. apakah semasa hidupnya CKC ini pernah mengalami insecure atau down atau merasa gagal gitu? Terus kira-kira bagaimana Cece menghadapi hal-hal tersebut? Oke, jadi, yang nggak terlalu disorot orang tuh sebenarnya dari sekian banyak lomba tuh, banyak juga lomba yang Kisi nggak menang. Mhm. Jadi, banyak juga Kisi mengalami kegagalan kayak ikut lomba ini, cuman sampai semifinal, cuman sampai Heeh penyisihan gitu. heeh. Itu banyak juga dan, kalau prinsip Kisi itu bermuka tebal aja. Jadi Oh. walaupun kalah beberapa kali, Mhm. itu kan ya namanya kita, ikut lomba kan ada Mhm kalah, mhm. ada Ada menang. menang, heeh. Jadi, ya nggak apa-apa. Banyak sih dari teman-teman Casey yang bilang, "Ih Casey kamu udah kalah berapa kali tetap aja dicoba terus." Kalau aku jadi kamu sih aku udah nyerah ya, Oh. udah kayak tenggelam akan malu gitu loh. Mhm. Kalau Casey sih enggak, karena, apa salahnya, ini kan part of the process gitu Mhm loh. mhm. Kalau misalnya kita menang-menang terus, kita nggak ngerasa ter-challenge Iya buat, iya. semakin lebih baik gitu. Mhm. Jadi kalau misalnya kalah, oh Casey kalah mungkin karena kalau misalnya lombanya akademik, mungkin Casey kurang belajar nih di materi ini, berarti next time harus better lagi Mhm. dipelajarin materi ini. Atau kalau misalnya lomba yang non akademik, lomba nyanyi misalnya, aduh kayaknya Casey, teknik vokal yang ini kurang nguasain deh, jadi next lomba harus lebih better lagi, gitu. Jadi kegagalan dari CKC ini juga dijadikan sebagai kekuatan sendiri gitu Iya, ya? jadi malah kayak, Oh. "Duh, udah kalah nih berarti harus balas balas dendam tahu, next Oh. lomba harus better lagi," gitu. Ini mindset yang bagus banget sih, Iya, ini biar harus nggak down sendiri kan ya? iya, jadi Heeh. kalau kalah itu bukan akhir dari segalanya Iya, gitu. heeh, Itu betul malah betul. tanda buat kita bangkit dan kita coba lagi. Oke oke. Eee, Lalu kira-kira bagaimana nih persiapan CKC setelah SMA nih untuk jurusan atau universitas yang dituju, cita-cita dan juga persiapannya sekarang nih gimana? Oke, jadi,
Kalau ngomongin jurusan dulu ya, Mhm. jadi Cece tuh dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 pindah-pindah jurusannya. Kayak masih bingung-bingung Heeh, ya. masih nyari-nyari gitu ya? Iya, dulu dari kelas 10 tuh Cece maunya antara, arsitektur atau desain Mhm. interior. Karena Mhm. lagi suka-sukanya tuh, nontonin YouTube-YouTube kan yang kayak Mhm. orang beres-beresin rumah, Oh, kayak iya iya. kayaknya kayaknya asik banget gitu kan. Heeh. Terus, kelas 11 itu, Cece pertama kali ikut lomba Afimsa Mhm. di ULM dan kayak tertarik banget sama kedokteran. Mhm. Wah, kayak kedokteran seru banget nih. Cuman dipikir-pikir ke kelas 12, duh kayaknya nggak ada panggilan khusus nih buat kedokteran kan Heeh susah heeh, ya. iya, Jadi, heeh. wah kayaknya nggak dulu gitu. Sampai akhirnya kelas 12 tuh Cece menetap di jurusan engineering atau teknik. Engineering, oh, iya iya. Dan akhirnya setelah diskusi sama papa juga, akhirnya Cece milih, petroleum engineering atau teknik perminyakan. Teknik perminyakan. Baik baik. Dan, kalau universitas yang dituju, sekarang itu Cece lagi daftar di salah satu PTN di Bandung, Mhm. dan lagi nunggu pengumuman minggu depan. Pengumumannya, wah, good luck nih, pasti Aduh, deg-degan banget kan deg-degan ya? banget ya. Kayak ngeliatin teman-teman Cici tuh udah pada keterima di Heeh. universitas A, universitas B, Cici belum gitu, masih nungguin pengumuman. Semangat semangat, Aduh, good luck banget nih. iya jadi, masih nunggu pengumuman yang itu, kalau Mhm. misalnya nggak keterima, ya coba jalur lain lagi atau Mhm. coba-coba di universitas lain. Semoga keterima ya. Amin 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 amin. Oke, kalau gitu, tadi kan Cekisi ada bilang nih diskusi Mhm, dengan orang tua, iya, berarti, dukungan dari orang tua Cekisi pasti mantep banget kan? Dan kira-kira apa aja nilai-nilai yang ditanamkan atau diajarkan sama orang tua Cekisi, sampai Cekisi bisa jadi murid yang sangat-sangat aktif dan juga multitalent dan juga baik gitu? waduh. Oke, jadi ini fun fact ya, kan Cici dari NTT ya, Iya, dari heeh, Timor. Jadi orang tua di Timor itu terkenal keras sama anaknya. heeh, Jadi, mungkin karena kepribadian orang tua Casey yang sebenarnya keras tapi mendidik mhm gitu. mhm, Mereka semua sayang banget sama Casey dan, nilai-nilai yang mereka ajarkan tuh apa ya, nilai-nilai yang mereka ajarkan ya ajarkan buat bertanggung jawab gitu mhm. kan. Kalau Casey udah ada di satu posisi, misalnya Casey jadi, bagian dari OSIS nih, berarti Casey udah punya tanggung jawab, gimana caranya tanggung jawab itu tuh nggak, mengganggu tanggung jawab yang lain. Oh, jadi diajarkan untuk membalancekan segala hal Iya, gitu ya? Oh, kayak iya orang iya orang iya. tua Casey kan juga dua-duanya bekerja kan, Heeh heeh. dan mama Casey juga tetap jadi ibu rumah tangga. Jadi dari situ beliau ngajarin kalau misalnya kita tuh bisa punya berbagai peran di berbagai tempat dan Mhm. bisa juga balance semuanya Mhm. gitu. Dari situ mereka ngajarin Casey sih buat, disiplin, terus setiap kali Casey lomba pasti selalu ditemenin. Oh, iya ya, Iya, tapi saya selalu juga sering lihat mamanya Cek Casey iya di kan? lomba-lomba, mau itu Selalu di ada. Banjarbaru juga selalu ada, Wah, heeh. beliau itu nggak mau ketinggalan, Iya, pokoknya support banget. harus ikut. Pokoknya kalau misalnya papa Casey bisa ikut, ikut, kadang-kadang aja tuh, cuman Mhm. mama Casey tuh yang mostly Iya, mostly ikut terus ya? ikut terus Heeh. support, dokumentasi itu Iya jangan iya, lupa, heeh. itu wajib banget dokumentasi Mhm. ibu-ibu. Dan ya mama Casey juga nggak pernah yang kayak marah kalau misalnya Casey kayak Mhm. gagal lomba atau misalnya Mhm. mungkin nilai Casey turun atau apa, kayak mereka, selalu nganggap kalau apa yang Casey lakuin itu sudah yang terbaik Iya, gitu, dan heeh. mereka ngedukung dan cuman, ngejaga Casey aja buat membuat keputusan-keputusan yang jelek, tapi ya so far selama ini, dengan dukungan mereka sih apa yang Casey lakukan Casey rasa baik. Heeh. Keren keren keren. Cuman ya emang ada pressure sendiri sih kalau dari orang Iya, tua. heeh. Jadi Kayak mau membanggakan mereka kan, ya, iya. jadi walaupun gak pernah tuh Cici disuruh kayak, "Casey belajar ya, Casey kerjain PR," gak Mhm. pernah. Cuman Tapi karena itu, mereka gak pernah bilang, Casey jadi, "Aduh harus belajar nih." dari dalam diri Dari sendiri dalam jadinya diri ya, sendiri heeh. ya, kayak udah tahu sendiri mereka tuh berharap yang terbaik dari Casey, jadi Mhm. otomatis ya walaupun mereka nggak pernah bilang nih, "Casey kamu harus juara 1 ya di kelas," nggak pernah dibilang kayak gitu. Tapi dari dalam diri Casey sendiri kayak nganggap, "Aduh mereka nih kayaknya maunya Casey yang bagus," gitu loh. Mhm. Jadi, semampu Casey, Casey coba yang terbaik. Oh, tapi, jadinya hasilnya juga juara satu dan benar afektif, psikomotorik, ya kan? Sama kognitif Heeh. ya. Itu juga agak kaget sih waktu perpisahan. Baru duduk berdiri lagi. Iya, aduh. Kalau begitu, kalau dukungan sekolah gimana? Kira-kira nilai-nilai dari sekolah kita yang ditanamkan dengan CKC yang selalu CKC pegang gitu? Kalau dari kanan sendiri dia, Casey juga
senang karena mereka tuh support gitu loh. Mhm mhm. Kalau misalnya Casey mau ikut, perlombaan gitu kan, mereka support, Mhm. mau dari, mungkin biaya atau juga dukungan gitu kan. Casey selalu ngerasa ada, dukungan tersendiri nih dari sekolah. Terus juga kalau misalnya mau ikut, perlombaan yang akademik, kita dibimbing juga lewat pengajaran. Jadi ada pelajaran tambahan Iya, gitu heeh habis heeh. sekolah kan kalau misalnya mau ikut KSN. Mhm. Jadi, Casey ngerasa sih karena ini salah satu sekolah yang bener-bener support, segala minat bakat dan juga kemampuan Iya, siswa-siswanya heeh. gitu. Jadi, menurut Casey Kanan itu nanamin juga nilai bahwa, nggak ada salahnya gitu buat nyoba hal baru kan. Mhm. Makanya guru-guru suka bilang, "Casey coba ini dong, coba bikin ini dong." Jadi mereka tuh seakan-akan, mengarahkan Casey buat coba-coba aja dulu Mhm. sama hal baru gitu kan, nggak ada salahnya. Mhm. Jadi, walaupun juga kan Casey nggak semua lomba gitu kan menang, padahal sekolah udah ngeluarin biaya, mereka juga nggak yang pernah bilang kecewa atau apa Mhm. gitu kan, Tetap tapi men-support ya. tetap support. Jadi kalau misalnya Casey next bilang, "Miss saya mau ikut lomba ya gini-gini." "Oh iya Casey, nanti sampein aja ya gini gini gini." Iya iya. Selalu didukung gitu. Iya. Jadi dukungan itu sih yang dukungan dari orang tua, dari sekolah, sama teman-teman sekitar sih yang bikin Casey, walaupun kadang capek gitu kan ya, kayak aduh ini kok nggak habis-habis ya, kayak tiap hari tuh ada aja Mhm. kerjaannya, tetep Casey kerjain sih karena mungkin dukungan-dukungan itu tadi, tuh. Heeh. Berarti sekolah kita tapi memang mendukung banget ya dengan Iya, lomba-lomba gitu. Mereka juga selalu, bilang ke kita, "Ini ada lomba ini, siapa yang mau ikut?" Gitu iya, kan, heeh, heeh. dan kalau misalnya ditawarin sekolah kayak gitu, nggak ada salahnya loh buat Iya, nyoba, nggak ada salahnya. kayak Karena sekolah juga men-support dan juga membiayai kita kan, iya, heeh. makanya jadi, kalau misalnya nih teman-teman kita di luar sana nih kan, ada yang ditawarin lomba tapi masih kayak takut-takut, kayak, "Aduh Mhm. kayaknya aku belum pernah ikut deh gini gini gini," atau misalnya, "Aku nggak punya teman, nggak mau ikut." Kadang ada orang Oh, kayak iya gitu, iya, kayak heeh harus heeh ada heeh. temennya dulu. Nggak apa-apa guys, coba aja. Heeh. Karena, kita nggak tahu dari satu satu langkah kita nyoba itu kan keterusan gitu. Mhm Kayak waktu itu pertama kali KGC Band ikut lomba kan mhm. di SMA 1, baru pertama kali kita nyoba kita kayak, "Wah ini masih juara 3 nih, kayaknya harus ikut lomba lagi nih kan, balas dendam dong masih juara 3 aja." Kayaknya kita jadi setiap kali ada lomba, bukan kita yang ditawarin sekolah, kita nyari Kita sendiri. yang nyari sendiri. Iya makanya. Jadi, kalau misalnya udah ditawarin satu lomba atau kegiatan apa gitu kan di luar dari sekolah, coba aja gitu, Mhm nggak ada salahnya, asal nggak ngerugiin kan. mhm. Oke. Jadi, gini, dari kan dari tadi saya sudah tanya nih, Mmm. dari prestasi Cece, dari Mhm. bidang akademiknya ataupun non akademik, terus gitu prosesnya juga. Sekarang Cekesi ceritain deh tentang diri Cece sendiri. Ceritain tentang diri Cece. Mhm. Kalau kalau kamu mau tahu Cece dari mana nih? Dari Dari apa? segi mungkin cara pandang Cece gitu atau, personality Cece sendiri gitu. Oke. Jadi, kalau misalnya personality itu kan orang ada bagi jadi introvert, extrovert, Extrovert ya. ambivert ya. Kalau misalnya Cece mungkin di tengah-tengah deh, ambivert. Heeh. Karena, mungkin orang-orang ngeliat Casey itu kayak, supel, suka Mhm. bergaul Iya, gitu-gitu heeh. ya. Cuman sebenarnya Casey juga, suka loh kayak sendiri gitu. Suka pengen punya waktu sendiri karena Casey anak tunggal juga ya di Mhm. rumah. Jadi, nggak pernah ngerasa terlalu kesepian kalau misalnya sendiri. Jadi makanya selama ini, Casey bisa tuh bergaul sama orang baru, cepet kenal gitu kan, sok basa-basi, sok kenal sok dekat, itu bisa Casey terkenal ramah banget sama Mhm. teman-teman Casey, dan itu nggak tahu keuntungan apa kerugian ya. Tapi, dari semua teman-teman Alin nih, Heeh. semuanya juga bilang Cekisi tuh baik banget, ramah banget Waduh gitu. waduh ya emang gimana ya, Tapi dan menurut saya juga ramah dan baik sih. terus apalagi ya dari si Casey ya, personality, ya oh ya Caca itu juga, rajin ke gereja. Mhm Rajin ikut pelayanan dan mungkin, kita juga harus punya hubungan yang dekat juga sama Tuhan ya kalau misalnya kita mau, mencapai berbagai mhm. hal dalam kehidupan kita gitu loh. Salah satu hal terpenting yang harus kita bawa dalam rencana-rencana tersebut ya Tuhan gitu loh. Jadi Kisi bersyukur juga di gereja juga Kisi dikelilingi oleh komunitas dan teman-teman, seiman yang baik gitu Mhm. kan, yang saling mendukung dan setiap kita ada komisi remaja juga Kisi rasa senang di situ bisa ikut pelayanan juga,
berperan dalam kepengurusan juga. Jadi kita nggak perlu harus aktifnya di sekolah gitu kan. Kita juga bisa aktif di luar, aktif di gereja, mungkin komunitas-komunitas lokal yang ada di sekitar rumah gitu. Jadi kan ini sudah mau mendekati akhir ini. Mm-mm. Kira-kira CKC ada nggak nih kesan pesan atau kayak mau menyalurkan support mungkin kepada teman-teman rekan kita nih? Rekan itu ngomong-ngomong apa ya? Ada panggilan khusus kah? Nah, jadi rekan ini adalah panggilan untuk sahabat-sahabat kita semua. Itu adalah singkatan dari rekan Kanaan. Oh, rekan. Jadi Heeh. panggilan buat pendengar-pendengar Iya, kita ya. betul. Oke. Kesan-pesan dari Casey. Oh ya, mungkin ada satu yang belum Casey ceritain Mhm. tadi, yaitu dari Flabamora. Jadi Flabamora itu salah satu komunitas etnis NTT kan Iya, heeh. banyak di Indonesia sih. Salah satunya ada juga di Banjarmasin. Jadi selain Casey di gereja, di sekolah gitu kan, di rumah, Casey juga berperan di komunitas adat Casey gitu loh. Karena menurut Casey sebagai orang Indonesia penting bagi kita buat bangga Mhm. akan suku dan etnis Iya, kita heeh. gitu loh. Jadi dari manapun kita berasal, kan Cici bukan dari sini, bukan dari Iya, bukan Banjarmasin dari ya, Banjarmasin ya? dari NTT, cuman waktu itu lahirnya di Bandung karena Mhm. mama papa kuliah di sana. Jadi walaupun Casey dari NTT udah ngerantau jauh-jauh ke Banjarmasin, Casey tetap nggak lupa nih jati diri Casey nih Iya, sebenarnya asalnya dari mana gitu loh. heeh. Jadi kalau misalnya nih diajak sama mama papa ke acara adat nih kan atau acara apa gitu ikut aja gitu loh. Itu Mhm. sebagai salah satu cara kita untuk menghargai dan juga bangga akan suku dan etnis kita gitu. Itu sih yang terakhir. Heeh. Jadi kesan pesan buat Kisi semua, buat teman-teman nih yang masih di SMP atau di SMA atau mungkin masih ada yang SD gitu kan Mhm. yang dengar podcast ini sekarang, apapun yang kalian lakukan sekarang yakini dan lakukanlah dengan tekun. Kalau misalnya kalian punya keraguan, kalian bisa minta bantuan ke orang-orang sekitar gitu kan, ke orang tua, ke teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk bawa segala sesuatunya ke dalam Tuhan. Dan kalau misalnya sekarang kalian ngerasa insecure atau ngerasa kayak, "Aku kok beda ya dari teman-teman di sekitar aku kok kayak gini." Jangan malu karena sebenarnya perbedaan kalian itu tuh yang akan bikin kalian unik dan dikenal sama orang lain Mhm. gitu. Dan kalau kalian sebenarnya punya bakat yang sebenarnya sampai saat ini kalian masih pendam-pendam gitu kan, tunjukkanlah sama dunia gitu kan. Mhm. Dari hal-hal simpel sekedar kita ikut melayani di gereja nih kan, Mhm. main musik atau nyanyi atau hal-hal simpel ikut lomba atau apapun, lakukan aja itu semua kalau selagi itu bisa menguntungkan kalian di masa depan gitu. Jadi jangan pernah menyerah guys, apapun yang kalian lagi laluin sekarang, tetap semangat karena pada akhirnya itu semua akan baik-baik saja dan akan berakhir bahagia. Kalau misalnya memang gak bahagia atau gak baik-baik saja berarti itu bukan akhir ya. Oke? Wow, thank you banget ya Casey buat semua pesan-pesannya dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terakhir nih, Akhir. boleh nggak menyanyikan sedikit cuplikan lagu dari CKC? Lagu Lagu favorit Caca lagu aja terserah favorit aja, deh, heeh. oke. Lagu favorit di sini ada dari lagu Meghan Trainor, Mhm. Like I'm Gonna Lose You. Oke. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take it for granted. 'Cause we'll never know when. Lagi lanjutannya. When We'll Run Out of Time kan. When we'll run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Jadi ini terbukti banget kan guys, suara CKC ini sangat-sangat merdu dan sangat-sangat Waduh, bagus. Saya dengernya aja merinding loh. waduh, kedengaran banget ya soalnya dari sini. Kedengeran. Jadi ini adalah akhir dari podcast perdana Milk and Honey. See you soon on many more episodes. Bye. Bye.